Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin meninjau Gedung Gerahadi yang terbakar pada Sabtu malam lalu saat unjuk rasa terjadi. Hovifah melihat langsung sisa-sisa puing bangunan bersejarah itu. Hovifah juga menyempatkan menemui warga yang menyaksikan proses pembersihan puing-puing kebakaran Gedung Gerahadi. Sementara itu menanggapi insiden ini, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi agar peristiwa serupa tidak terulang. Sekali lagi saya dengan penuh rendah hati memohon dengan sangat untuk masyarakat, adik-adik semua, saudara-saudaraku, rekan-rekan, tolong betul-betul jaga kondusivitas, jangan mudah terprovokasi, jangan anarkis karena dampaknya sangat luar biasa. Saat ini petugas masih memperbaiki gedung yang sudah rusak. Selain itu, Pangdam 5 Brawijaya juga menyatakan jajaran TNI bersama Polri akan terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. TNI bersama BPBD, Damkar, dan relawan membersihkan puing kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kantor Wali Kota, DPRD, serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah. Pasca kerusuhan yang terjadi pada Sabtu sore lalu, kantor Wali Kota, gedung DPRD, dan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan kini hanya menyisakan puing-puing. Api yang melalap bangunan baru benar-benar padam pada Minggu pagi setelah membakar hampir seluruh bagian gedung. Personel TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar, dan relawan untuk membersihkan puing di area gedung ini. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Ada 150 orang nanti yang akan kita bagi dari depan, samping kanan, samping kiri, sampai dengan belakang sana. 150 kita kerahkan, dibantu dari personel dari Mapol 7, juga dari teman-teman Damkar. Nanti kita kerahkan pagi ini, termasuk kita sinyalir seluruhnya. Himbauan kepada warga masyarakat, warga mohon jangan masuk ke area ini dulu, karena ini masih rawan. Kita jangan sampai masyarakat ini masuk ke dalam gedung sehingga nanti timbul korban-korban baru. Untuk sementara, kantor Wali Kota, DPRD, serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan karena rusak parah. Dari Pekalongan, Jawa Timur, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengusut kasus kematian Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Tiga hari berselang setelah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan rantis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Divisi Propam Polri menyatakan saksi penempatan khusus selama 20 hari. Kasus ini pun menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden, oknum aparat yang terlibat telah diperiksa. Selain itu, Presiden juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Insiden yang menewaskan Afan Kurniawan memicu reaksi publik. Selain memetik kemarahan, rekan-rekan sesama pengemudi ojek online juga sudah menggelar doa bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Presiden Prabowo meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengerusakan fasilitas umum dan lainnya. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan Arus lalu lintas kawasan sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat malam ini nampak lancar dan sudah bisa dilalui kendaraan. Meski demikian, penjagaan ketat terus dilakukan di Makobrimob. Suasana di sekitar Jalan Keramat Kuitang nampak sudah kondusif. Petugas PLN nampak tengah memperbaiki tiang listrik yang sebelumnya rusak saat unjuk rasa di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Jalan Keramat Kuitang yang sempat ditutup kini bisa dilalui kendaraan. Sejumlah personel Brimob dan juga TNI nampak masih terus berjaga di sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Selamat malam Indra, seperti apa situasi di kawasan Kuitang malam ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami kembali informasikan untuk situasi terkini di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat pasca beberapa hari aksi demonstrasi dilakukan oleh massa untuk menyampaikan aspirasi. Untuk situasi tersebut sudah terpantau sangat amat kondusif, Diandra. Di mana di belakang saya tadinya ini jalur dari Senen menuju
Tugu Tani maupun juga arah sebaliknya ini sudah dibuka 2 jalur dan juga sudah lancar begitu. Sementara itu tidak hanya jalan sudah bisa dilalui saja, namun juga untuk situasi terkini terkait lampu yang tadinya sempat padam ini juga sudah kembali menyala, Diandra, dan juga sudah bisa menerangi jalan ruas Keramat Kuitang ini dan untuk memudah para pengendara yang melintasi jalur Keramat Kuitang Jakarta Pusat. Dan kalau kita pantau di antara juga pemirsa memang berjibaku daripada TNI maupun juga PPSU maupun juga dari bidang Dinas Keamanan ini juga sudah berjibaku untuk membersihkan area ini pasca aksi demonstrasi. Dan untuk situasi terkini bahwa dan kami lihat di Makobrimob sendiri, di kantor Makobrimob ini tadinya vandalisme banyak sekali, Diandra, dan saat ini sudah dicat ulang begitu dan sudah rapih kami mantau, dan memang situasi terkini saat ini sudah terpantau amat kondusif. Selain itu juga tadi sejam yang lalu ini sempat terjadi ada pengamanan, namun TNI maupun juga dari anggota Brimob, namun hingga sampai saat ini sudah tidak ada bisa saksikan di belakang saya, lantaran memang situasi terkini sudah amat kondusif, Diandra. Sementara itu tadi sore memang dari Polda Metro Jaya melakukan aksi sweeping dan ini dipimpin langsung oleh di bawah naungan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan 13 Polres di naungan Polda Metro Jaya mengerahkan 324 personil menggunakan kendaraan mobil maupun juga motor untuk berkeliling di berbagai wilayah di Jakarta khususnya hingga Depok, Diandra, guna untuk memastikan tidak ada masyarakat yang berkumpul maupun juga tidak ada mencurigakan dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan seperti perusakan fasilitas-fasilitas umum maupun juga kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat pastinya. Dan ini langkah persuasif yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di wilayah keamanan Polda Metro Jaya dalam mengamankan wilayah Jakarta. Sementara demikian, Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Selamat malam, selamat kembali bertugas.